Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO 007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlam. Kali ini kita akan membahas topik mengenai peran pergudangan. Nah, adapun beberapa tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu yang pertama, memahami dan mengerti tipe-tipe dari operasional pergudangan. Yang kedua adalah mengapa kita memerlukan persediaan atau stok. Yang ketiga yaitu mengerti dan memahami efek daripada supply chain, tren daripada supply chain terhadap operasional pergudangan. Dan yang terakhir adalah memahami dan mengerti mengenai manajemen energi dan plan maintenance. Nah, gudang terus-menerus seringkali disebut sebagai pusat pengeluaran biaya dan jarang memberikan nilai bagi perusahaan. Nah, pertumbuhan e-commerce belakangan ini juga mengakibatkan meningkatnya permintaan dari konsumen sehingga terjadi perubahan dalam operasional pergudangan. Sedangkan di lain sisi, pengelola gudang selalu dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi, mengurangi biaya dan persediaan sambil meningkatkan pelayanan pelanggan. Sehingga sebagai pengantar pada materi pergudangan ini, kita akan membahas peran dari gudang itu sendiri. Nah, ada banyak peran berbeda untuk gudang dalam rantai pasok saat ini. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 1.1 di slide ini, gudang saat ini itu dapat dioperasikan oleh berbagai pihak, yaitu bisa dilakukan oleh pemasok bahan baku, bisa oleh produsen, bisa oleh pengecer atau retailer, bisa oleh wholesaler, dan lainnya dalam rantai pasok. Nah, beberapa peran gudang itu kita bagi menjadi beberapa tipe, yaitu adalah yang pertama, gudang untuk penyimpanan bahan baku. Nah, gudang ini sesuai namanya, fungsinya adalah untuk menyimpan bahan baku dan komponen produk yang posisinya dekat dengan lini produksi. Yang kedua ada intermediate postponement atau penundaan, kustomisasi atau fasilitas perakitan atau sub-assembly. Nah, gudang ini digunakan untuk menyimpan produk-produk yang berbeda di setiap tahapan produksi. Jadi gudang ini menyimpan part-part atau komponen material untuk jenis-jenis kustomisasi produk tertentu. Yang ketiga ada penyimpanan barang jadi atau finished good storage. Nah, gudang ini menyimpan produk yang siap dijual, yaitu sebagai produsen, bisa sebagai grocer ataupun pengecer. Nah, mereka menyediakan persediaan pengaman atau safety stock bagi perusahaan. Jadi perusahaan dengan sengaja membangun persediaan untuk mengatasi jika terjadi peningkatan permintaan ataupun seasonality product demand. Yang keempat adalah pusat konsolidasi dan gudang transit. Nah, pusat konsolidasi ini menerima produk dari berbagai sumber, kemudian mengkonsolidasikannya untuk pengiriman selanjutnya ke pelanggan atau ke sebuah lini produksi. Jadi mereka juga bisa menjadi gudang retail, tempat produk dari berbagai pemasok, kemudian dikonsolidasikan untuk selanjutnya dikirim ke toko-toko retail. Yang kelima adalah pusat transshipment atau break bulk. Jadi pusat transshipment ini menerima produk dalam jumlah ukuran bulk atau jumlah besar dari pemasok, kemudian di gudang ini dipecah-pecah menjadi jumlah yang lebih kecil yang dapat dikelola untuk seterusnya dikirim ke berbagai lokasi atau konsumen. Yang selanjutnya adalah cross dock center, yaitu sering dianggap sebagai future of warehouse atau masa depan pergudangan ya. Jadi respons konsumen yang efisien, kemudian respon yang cepat dalam kebutuhan operasi retail,
itu sangat dibutuhkan dan sangat cocok untuk jenis gudang cross-dock center ini. Nah, gudang cross-dock ini atau pusat transshipment juga digunakan di wilayah geografis terpencil. Itu berfungsi untuk mentransfer produk dengan kendaraan distribusi yang ukurannya juga lebih kecil. Ini terkait kondisi geografis suatu tempat. Jadi proses transshipment ini dapat berlangsung baik di dalam atau di luar gudang. Selanjutnya adalah pusat penyortiran atau sortation center. Nah, pada pusat penyortiran barang dari semua bagian negara, nanti akan dikumpulkan, kemudian dikirim ke hub atau pusat penyortiran, diurutkan berdasarkan kode pos, kemudian dikonsolidasikan, dan dikirim langsung ke masing-masing area distribusi untuk kemudian didistribusikan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah fulfillment center atau pusat pemenuhan, yaitu jika kita lihat pertumbuhan retail itu juga meningkatkan tingkat pemenuhan pelanggan. Nah, gudang ini dirancang dan dilengkapi untuk mengelola volume permintaan yang sangat besar. Yang selanjutnya adalah pusat logistik terbalik atau reverse logistic center, yaitu proses logistik terbalik, yaitu termasuk pengembalian barang yang dapat digunakan atau barang yang tidak dapat digunakan kembali, seperti misalnya limbah ataupun sisa produk. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu menyimpan stok atau persediaan? Nah, pada dasarnya, permintaan konsumen terhadap produk itu terkadang tidak dapat diprediksi. Dan oleh karena itu, kita perlu menyimpan stok di berbagai sisi dalam rantai pasok. Seperti pada gambar di 2 slide sebelumnya, penyimpanan stok itu bisa di titik produsen, bisa di titik retailer, bisa di titik wholesaler, ataupun di titik manapun lainnya. Nah, ada pun beberapa alasan utama mengapa perusahaan perlu menyimpan persediaan atau stok, yaitu adalah yang pertama, pola permintaan yang tidak pasti atau tidak menentu. Jadi ada beberapa produk yang memang terkadang tidak dapat diprediksi jumlah permintaannya. Contohnya misalnya adalah produk-produk fast moving consumer goods atau FMCG, seperti pasta gigi, kemudian rokok, beras. Nah, itu adalah contoh produk-produk yang tidak dapat diprediksi permintaannya di masyarakat. Sehingga perlu adanya persediaan atau stok sehingga setiap permintaan konsumen dapat difasilitasi atau dilayani. Yang kedua adalah trade-off antara biaya transportasi dan pengiriman. Jadi pengiriman produk dalam jumlah besar itu cenderung menurunkan biaya transportasi per unitnya. Sedangkan jika semakin banyak produk yang disimpan, itu akan meningkatkan biaya penyimpanannya. Sehingga kita perlu mencari trade-off untuk menemukan titik temu biaya optimal untuk kedua pertimbangan indikator ini, yaitu biaya transportasi dan juga biaya penyimpanan. Yang ketiga adalah diskon jika pembeliannya dilakukan secara massal atau dalam ukuran bulk. Jadi pembelian dalam jumlah yang lebih besar kemungkinan mengurangi harga satuan, sehingga pilihan seperti ini menjadi menarik bagi pembeli. Nah, pembelian dalam ukuran bulk biasanya berpengaruh terhadap biaya penyimpanan dan penanganan maupun biaya transportasi. Yang selanjutnya adalah adanya lead time atau jarak antara produsen dan konsumen. Jadi seperti yang kita tahu, setiap pengiriman barang itu memerlukan waktu pengantaran. Nah, waktu penanganan material sehingga selama waktu itu produsen perlu stok atau persediaan tambahan atau biasanya juga disebut safety stock. Yang selanjutnya adalah persediaan selama penghentian produksi. Nah, banyak perusahaan dan sektor manufaktur terkadang menutup operasionalnya untuk keperluan contohnya perawatan mesin atau bahkan jika ada terjadi bencana yang tidak dapat dihindari atau diprediksi. Sehingga dengan adanya stok atau persediaan,
perusahaan tetap dapat memenuhi permintaan konsumennya walaupun operasional produksi itu terhenti. Nah, yang selanjutnya adalah saat terjadinya high season. Jadi beberapa produk permintaannya itu kadang tinggi di waktu-waktu tertentu. Sehingga perlu adanya persediaan cadangan untuk memenuhi permintaan konsumen. Contohnya adalah baju seragam siswa. Itu permintaannya akan meningkat saat memasuki misalnya tahun ajaran baru. Atau lainnya adalah misalnya baju muslim. Itu akan meningkat permintaannya saat memasuki bulan Ramadan misalnya. Yang selanjutnya adalah penyimpanan dokumen, yaitu ini terkait badan publik atau perusahaan swasta. Itu biasanya memiliki kewajiban untuk menyimpan dokumen selama periode waktu tertentu, yaitu misalnya dokumen korespondensi, faktur, rekening, dan lain-lain. Nah, dikarenakan ini berhubungan dengan aturan hukum, maka perlu adanya penyimpanan khusus untuk dokumen-dokumen di perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah tren rantai pasok yang mempengaruhi operasional di pergudangan. Nah, terdapat beberapa tren yang cenderung mempengaruhi operasional gudang. Salah satunya adalah fenomena e-commerce yang terus berkembang baik. Itu mempengaruhi bisnis sektor baik itu di B2B ataupun sektor B2C. Nah, dampaknya adalah perlu lebih banyak pusat pemenuhan barang dan jasa. Karena proses pembelian itu lebih mudah dan lebih gampang didapatkan oleh konsumen. Nah, sedangkan retailer atau produsen akan terus mencari penghematan biaya karena kondisi pasar yang menjadi lebih kompetitif. Nah, gudang akan diharapkan untuk menjadi lebih efisien dan hemat biaya dengan kemungkinan penutupan bangunan yang operasinya tidak fleksibel dan operasinya tidak efisien. Selain itu, mengambil barang pasokan dari transshipment center atau membentuk cross-docking warehouse untuk meminimalisasi biaya operasional pergudangan. Nah, selain itu, lokasi warehouse yang paling optimal untuk menghemat biaya transportasi. Selanjutnya, melakukan kolaborasi pengiriman barang, sehingga biaya angkut per unit barang menjadi lebih murah. Dan yang paling penting adalah energy saving dalam operasional pergudangan itu sendiri. Nah, pada dasarnya, energi itu merupakan bagian yang cukup besar dari operasional pergudangan. Jadi berkisar rata-rata antara 12 hingga 30% komposisinya di dalam operasional cost di pergudangan. Nah, jumlah sebenarnya itu tentunya akan tergantung pada usia dan kondisi bangunan, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan juga. Sehingga fokus warehouse dalam menekan biaya energi dan karbon itu dapat berdampak sangat besar pada perusahaan. Nah, apa aja upaya-upaya yang bisa dilakukan? Itu adalah contohnya pengurangan permintaan pendinginan. Jadi karena energi yang digunakan untuk fasilitas ini memerlukan cost operasional yang cukup besar, maka pengurangan permintaan fasilitas ini sangat membantu untuk mengurangi biaya di perusahaan. Selanjutnya adalah perbaikan desain dan tata letak. Kemudian adalah perbaikan manajemen operasional dan pemeliharaan. Dan selanjutnya adalah pertimbangan penggunaan CHP atau Combined Heat and Power. Jadi CHP ini adalah penggunaan pembangkit listrik yang secara bersamaan menghasilkan listrik dan thermal. Jadi CHP ini bisa meningkatkan efisiensi hingga 2 kali lipat dibanding pembangkit listrik yang tradisional. Nah, pertimbangan yang selanjutnya adalah pertimbangan listrik rendah karbon. Jadi misalnya adalah menggunakan tenaga angin, kemudian tenaga gelombang, kemudian bisa hidroelektrik. Baik, sekian penjelasan mengenai topik kali ini, yaitu role of warehousing, dan sampai bertemu di topik pembahasan selanjutnya.